kelas ini bisa aktif, artinya saya tidak menginginkan saya hanya mentransfer komunikasi satu arah tuh, atau mentransfer ilmu satu arah gitu. Jadi saya ingin komunikasinya dua arah gitu, saya ke kalian dan kalian ke saya. Nah, saya gitu. Nah, untuk itu nanti mungkin itu nanti saya berharap kalian yang melakukan presentasi, bukan saya yang melakukan presentasi ya. Nanti akan saya sampaikan untuk mekanisme penyampaian materi dari kalian ke grup ini ya, ke kelas ini ya. Itu nanti mungkin di minggu-minggu ke depan nanti akan saya sampaikan. Seperti biasa, nanti otomatis akan membentuk sebuah kelompok-kelompok di mana masing-masing kelompok nanti ya silakan bagi tugas untuk mempelajari sebuah materi nanti untuk disampaikan di kelas ini, supaya ya tidak pembelajarannya tidak satu arah gitu, tidak saya aja yang mengajarkan materi, tapi nanti kita saling berbagi. Kenapa? Ya karena materi keamanan jaringan ini kan dari materi-materi yang sebelumnya yang prerequisitesnya mata kuliah persyaratannya itu adalah konsep jaringan, admin jaringan menjadi mutlak, wajib gitu ya. Nah, saya mengharap ketika saya mengajar seperti ini itu ada umpan balik atau feedback komunikasi. Jadi misalkan di slide ini yang memang menarik atau interest buat kalian, Anda bisa langsung interrupt, bisa langsung tanya ke saya tentang materi apa yang saya sampaikan di setiap slide-nya. Silakan gunakan mikrofon Anda untuk berkomunikasi dua arah di sini. Ya, jadi yang pertama ini di materi ini untuk slide untuk hari ini saya campur ya. Saya campur tuh apa? Karena sebelumnya di semester sebelumnya saya sudah membuat slide untuk keamanan jaringan. Cuman saya combine, saya gabungkan beberapa sumber. Jadi tidak menggunakan tidak menggunakan certified ethical hacking gitu. Tapi tahun ini itu saya gunakan campuran. Jadi otomatis untuk kali ini saya punya beberapa slide campuran. Jadi akan semester lalu dan juga yang saya adopsi dari certified ethical hacking gitu ya. Nah, di sini memang keamanan jaringan itu ya secara simpelnya, secara sederhananya targetnya itu adalah memahami tentang informasi keamanan jaringan gitu kan, di mana kita harus bisa recognize ya atau mendeteksi gitu kan, memahami, kemudian menganalisa dan juga mengevaluasi ya tentang permasalahan keamanan jaringan, kemudian tantangan-tantangan keamanan jaringan. Kenapa? Ya karena memang keamanan jaringan ini dari hari ke hari itu semakin semakin bertambah resikonya, risknya itu semakin bertambah, tidak semakin berkurang. Mungkin berbeda ketika kita berbicara tentang keamanan jaringan ini 10 tahun yang lalu atau mungkin bahkan 20 tahun yang lalu, di mana digital itu tidak semasif sekarang gitu. Pemanfaatan media internet utamanya itu tidak semasif sekarang. Kalau sekarang, apalagi terlebih saat ini, era saat ini gitu, di mana kita sangat susah untuk bertemu secara fisik. Bisanya ya ketemu secara daring yang sekarang seperti ini, secara luring atau offline itu entah kapan gitu. Cuman karena saya baca-baca di media atau di media cetak itu yang kita akses dari internet gitu banyak, itu mengatakan bahwa pandemi ini nggak tahu kapan berakhirnya, karena memang saat ini hampir semua negara gitu, berlomba-lomba untuk menemukan ya antitoksinnya gitu, anti racunnya gitu, anti racun dari virus corona ini gitu, antivirus dari corona ini gitu kan. Bagaimana caranya supaya kita segera kembali ke kondisi normal, meskipun para pakar di sana mengatakan atau peneliti mengatakan bahwa back to normal itu hampir mustahil gitu. Kenapa? Ya karena kita harus masuk ke era baru, normal baru. Jadi mau nggak mau dengan era baru saat ini, ya internet
atau networking itu menjadi tulang punggung saat ini. Otomatis selain itu juga aplikasi tentunya juga menjadi tulang punggung juga, dan kita nggak bisa mengelak atau tidak bisa menolak bahwa aplikasi atau teknologi itu terus berkembang, terus ada suatu hal yang baru dan baru terus, dan kita sebagai orang IT dituntut untuk mengikuti tren itu. Nah, otomatis teknologi ini pasti diikuti dengan sistem keamanan yang harus mendampinginya gitu. Kita nggak bisa saat ini menolak. Aku nggak butuh keamanan jaringan, itu mustahil saat ini ya. Saya melihat bahwa pandemi ini sangat-sangat mengakselerasi gitu. Jadi awalnya dulu IT di Indonesia itu jalannya slow aja, dipandang cuman sebelah mata, mungkin nggak terlalu penting gitu kan. Sekarang mau nggak mau IT mau nggak mau gitu kan. Dan di luar sana itu bahkan orang belajar IT, mungkin keamanan IT atau keamanan jaringan, belajar yang sampai harus masuk ke akademik gitu. Bahkan ada juga belajar cukup hanya berbekal Google itu cukup gitu. Tapi bagi saya pribadi gitu, karena saya sudah berkecimpung di dunia IT sejak mulai tahun 2005 utamanya tahun 2005, dan sebelumnya saya hanya mengenal dunia komputer, dunia digital. Saya mengatakan dunia digital, internet gitu. Kalau dunia internet saya sejak tahun 2003, 2002 itu sudah mulai mengenal internet secara masif gitu. Meskipun sebenarnya saya mengenal internet mulai tahun 96, 97 mengenal internet gitu kan. Cuman secara masif, secara eksponensial naik gitu ya. Belajarnya tahun 2000-an, 2021, 2002 itu belajar internet gitu. Nah, bagi saya pengalaman belajar internet dan juga di dunia mulai tahun 96-an sampai dengan hari ini itu bagi saya penting gitu. Karena saya mengetahui sejarahnya dan mengetahui dulu kerjanya seperti apa, pola kerjanya seperti apa, dan juga pengalaman yang terkadang tidak didapatkan dari dunia akademik gitu. Oleh karenanya, iya, terkadang kita membutuhkan sparring partner, komunikasi dua arah gitu kan, untuk mengetahui pengalaman itu apa di dunia keamanan jaringan, itu pengalamannya seperti apa, experience-nya seperti apa, itu untuk menambah keilmuan yang mungkin di textbook atau di internet itu nggak pernah ada gitu. Ya, oke. Selanjut lagi. Nah, ini recognize, kemudian analyze and evaluate gitu kan. Jadi recognize ini memang saat ini keamanan itu udah komputer ya, itu banyak sekali ya, karena softwarenya, jaringannya, aplikasinya dan sebagainya, dan mungkin dia berhubung satu sama lain, kemudian tekniknya, pendekatannya, dan mungkin cara penyelesaiannya, kita juga harus memahami itu. Kemudian cara menganalisanya, kemudian mengevaluasi dari sistem pemodelannya, pemodelan kebijakannya, kemudian mekanismenya, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang harus terpenuhi agar keamanan itu tercapai, itu juga pelajari. Kemudian cara mengimplementasikannya bagaimana? Mungkin kalau orang bilang, oh cuman tahu teorinya tok gitu. Prakteknya gimana? Itu belum tentu. Jadi orang itu terkadang belum tentu bisa mengimplementasikan. Terkadang hanya tahu, oh pokoknya nggak ngerti itu teori ini A, B, C, D, E gitu ya. Prakteknya belum tentu. Gitu. Saya kebetulan waktu liburan ini beberapa minggu terakhir ini saya iseng di rumah karena waktu luang dan sedikit jenuh gitu kan dengan aktivitas IT gitu kan. Saya nyoba belajar nukang gitu ya. Cara kasarnya itu gitu, jadi orang sipil. Saya lihat tuh kemudian belajar dari artikel-artikel gimana caranya nyemen gitu,
Kebetulan saya di rumah itu bagian depan itu ada area yang agak kosong, nggak ada void gitu, yang mau saya tutup gitu ya, indah gitu ya. Nah, saya belajar, udah beli semen, udah beli pasir dan sebagainya, saya campur, saya coba dan saya pasang, ternyata belepotan semua gitu. Karena nggak semudah orang melihat, oh teorinya tuh ini semen dicampur sama pasir, dikasih air, komposisinya sekian sama sekian gitu. Ternyata ketika prakteknya itu beda. Mungkin contoh yang lainnya adalah ketika kita mau kue gitu, resepnya ada gitu, resepnya ada gula, kemudian dikasih garam, mungkin dikasih tepung terigu dan sebagainya, itu resepnya gitu kan, caranya seperti apa, dia direbus sebagainya, itu ada resep semua. Ketika kita mau implementasi bisa berbeda. Makanya di sini terkadang ya pengalaman yang bisa berbicara di sini ya. Oke, lanjut di sini. Nah, ini outline saya katakan old, yang lama. Yang lama itu memang diantaranya tuh ini. Ada network monitoring and log analysis. Sebenarnya penting sih di sini ya. Kayak network monitoring and log analysis ini penting gitu. Karena materinya itu banyak sekali. Saya jujur, materi keamanan jaringan itu banyak sekali. Bahkan kan sampai PENS itu saat ini bercita, nggak tahu, entah bercita-cita, entah itu di masa mendatang itu akan ada prodi keamanan jaringan gitu. Kalau sudah ada di politeknik lain itu sudah ada. PENS itu sudah sempat diwacanakan, cuman nggak tahu kapan mau direalisasikan karena memang banyak sekali di keamanan jaringan itu yang dibahas. Karena maka di sini yang saya bahas pun saya nggak yakin selama 16 kali pertemuan itu bisa membahas semua materi yang tentang keamanan jaringan itu bisa tersampaikan semuanya. Ya, jadi karena memang keamanan jaringan ini banyak arahnya banyak gitu ya. Outline atau kurikulum yang dimiliki oleh si isi council, yaitu Certified Ethical Hacking gitu ya. Yang pertama berawal dari Introduction to Ethical Hacking, gitu ya. Kemudian printing sama reconnaissance, ya. Kemudian scanning network, enumeration, vulnerability analysis 10 sampai dengan kriptografi gitu ya. Sniffing, social engineering, denial of service, kemudian session hijacking dan sebagainya. Ini semua dipelajari semua di Certified Ethical Hacking. Ada 20 chapter ini. Ini di buku yang sebanyak tadi. Sebanyak 1000 halaman tadi ya. Nah, selain Certified Ethical Hacking ada lagi CND ya, Certified Network Defender. Nah, kalau Certified Network Defender ini bukunya nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu tebal, nggak setebal Certified Ethical Hacking. Kebetulan saya punya 2 sertifikasi ini, yang Certified Ethical Hacking dan juga Certified Network Defender. Saya punya dua-duanya ini. Yang belum ini, yang praktikal. Praktikal saya masih mencari waktunya karena memang harus belajar dan waktu ujiannya lama, 5 jam. Waktu ujiannya 5 jam. Jadi saya harus cari sela waktu dan persiapan sebelum untuk praktikalnya ya. Jadi ini outline dari Certified Ethical Hacking. Mungkin nanti saya punya skenario, mungkin sebelum UTS kita selesaikan sampai 1 sampai 10 katakanlah, atau 1 sampai 9 atau sampai 10 gitu ya. Nah, sisanya nanti dari 11 sampai 20 itu nanti mungkin giliran kalian yang membahasnya gitu ya. Jadi itu sih rencana saya untuk praktikum atau mata kuliah ini ya, keamanan jaringan ini. Nah, ini course material yang saya gunakan di semester lalu. Ya, banyak sekali yang bisa Anda ambil dari buku-bukunya. Dan saya punya beberapa punya beberapa e-booknya, mulai dari saya lupa, saya coba saya ceknya dulu bukunya itu yang saya punya banyak nih
bukunya banyak sekali di sini. Ada 1, 2, 3, oh banyak sekali ini. Ada berapa nih? Ada 19 buku yang saya punyain. Oh maaf, ada double sih. Maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Ada 16 buku yang saya punyain di sini yang berkaitan dengan course material ini ya. Kemudian, nah ini buku yang banyak atau dari isi council hacker ini. Nah itu cara hackingnya dan juga countermeasure-nya, cara penanganannya ya, cara hacking dan juga cara penanganan dari hacking itu seperti apa ya. Oke, jadi saya akan coba mengkolaborasi karena sebenarnya saya benar-benar pengen bikin untuk cehnya ini, cuman mungkin waktu saya yang harus terbagi gitu kan, karena saya juga membagi untuk aktivitas yang lainnya karena beberapa minggu terakhir ini saya juga fokus ke ini apa namanya ke bantu pengembangan etol kan. Karena memang sampai hari ini etol juga masih perlu banyak perbaikan gitu. Dan saya juga salah satu tim untuk pengembangan etolnya itu sendiri. Oke. Citis atau prasyarat, mata kuliah prasyarat bahwa ya Anda harus bisa sistem operasi wajib gitu kan ya. Kemudian konsep jaringan saya yakin sudah, karena bulan kemarin saya ngajar kelas kalian. Kemudian network administrator atau manajemen dan administrasi jaringan itu juga saya juga semester kemarin yang mengajar kelas kalian. Dan ini prasyarat mutlak, Anda wajib mempelajari ini semua. Jadi apalagi operasi gitu ya, Anda nggak bisa mainnya atau mungkin tidak tahu letak filenya diletakkan di mana atau file registernya di mana, itu juga bermasalah. Kemudian komputer network konsep, Anda nggak bisa menghitung IP address-nya jumlahnya berapa, subnet mask-nya berapa, VLSM-nya atau variable length subnet mask-nya seperti apa, Anda nggak paham juga bermasalah juga. Kemudian di komputer management dan administration, katakanlah bagaimana cara menginstal aplikasi, kemudian bagaimana cara menghapus aplikasi, kemudian bagaimana ketika kita berkomunikasi apakah menggunakan TCP atau menggunakan UDP, ketika kita mau belajar tentang QoS, quality of service seperti apa, itu Anda harus memahami semua di mata kuliah prasyarat ini sebelum kita masuk ke mata kuliah keamanan jaringan. Nah, skor ini nggak perlu kita bahas karena memang skor ini bisa berubah-ubah. Ada mitos, saya nggak tahu karena ini mata kuliahnya workshop. Apakah ada UTS? Saya nggak tahu. Ada yang bisa menjawab di sini. Kita itu ada UTS-nya. Ada yang pernah tahu? Halo? Ada yang pernah tahu? Halo? Apakah mata kuliah kita ini ada UTS-nya? Karena kalau kita mengacu mata kuliah manajemen dan administrasi jaringan semester lalu, itu nggak ada UTS dan UAS seingat saya. Nah, apakah keamanan jaringan semester ini apa? Kalau kemarin itu kalau nggak salah UTS memang nggak ada, cuma waktu itu jenengan gantinya jadi project. Iya, betul. Karena memang karena gini, karena judul mata kuliahnya itu adalah workshop administrasi dan manajemen jaringan. Workshop itu dihitung praktikum. Nah, makanya saya kembalikan lagi. Nah, apakah keamanan jaringan ini itu nama mata kuliah lengkapnya itu adalah keamanan jaringan. Itu workshop, berarti kan ini enggak ada. Artinya enggak ada UTS, UAS itu enggak ada. Artinya kalau kita keamanan jaringan, mata kuliah keamanan jaringan tidak dianggap sebagai workshop. Berarti kita ada UTS dan ada UAS. Otomatis tatap muka kita itu hanya 14 kali. Dua sesinya untuk UTS digunakan dan sama UAS. Makanya itu yang saya belum ketemu ini untuk UTS-nya itu seperti apa gitu loh. Ya,
ada yang bisa membantu saya? Belum ada. Kalau yang saya tahu gini Pak, kalau misalkan memang mata kuliahnya ada UTS UAS-nya, Mm-mm. seharusnya itu bukan workshop yang saya tahu. Soalnya kayak mata kuliah sebelumnya itu ada pemrograman itu sama Pak Yanuar. Itu awalnya Ya. kami kira itu materi, tapi tiba-tiba bapaknya bilang, karena kan nggak ada judul workshopnya gitu Pak. Terus Mm-mm, bapaknya itu mm-mm. bilang, oh kita nggak ada UTS sama UAS, kita adanya project. Oh berarti mata kuliahnya workshop ternyata. Tapi judulnya Oke. nggak ada workshop itu. Jadi kayaknya kalau buat yang pengamanan jaringan ini kayaknya materi Mm-mm. apa masuk itu sih Pak, bukan bukan workshop sih kayaknya kalau menurut saya. Kalau misalkan ada UTS UAS-nya. Iya, iya, iya. Ini Aditya Irfan baru bergabung ini, ceritanya terlambat atau bagaimana nih Aditya Irfan ini? Oh, Sebelumnya Adit itu Pak, jaringannya kadang-kadang nge-lag soalnya sering mati lampu. malah. Ya, oke, oke. Di mana posisinya kok Mas sering mati lampu? Adit ini di Mojokerto Pak, teman saya. Oke, Mojokerto. Oke. Oke, lanjut lagi ya cerita materinya ya. Silakan lo ya, kalau nanti mungkin mau menginterap penjelasan saya langsung bisa diinterap apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf ya Pak ya. Iya, oke, oke. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Nah, tentang information security sebenarnya saya nggak mau dalam sih. Jadi tentang keamanan sistem informasi yang dia berhubungan dengan security and system. Ya, contohnya ya sistem operasi. Sistem operasi saat ini kan kalau kita bicara untuk komputer desktop atau laptop, ya kalau nggak Windows, Linux, ini ya Apple ya, make it unik ya. 2 atau 3 itu yang sering banyak dipakai, dan saya belum mencoba mencari sekarang worldwide secara keseluruhan itu yang paling banyak itu yang menggunakan apa sih sistem operasi yang paling banyak digunakan itu apa, saya belum tahu. Tapi kemungkinan kalau kita bicara Indonesia, kemungkinan yang paling banyak adalah Windows yang paling banyak ya kalau kita bicara komputer desktop atau laptop. Yang mobile udah tahu semua lah, pasti Android yang paling leading di Indonesia. Mungkin 80% pengguna mobile di Indonesia itu adalah Android based gitu. Android OS based gitu. Kemudian file ya, karena kemarin itu hubungannya tadi sistem operasi, yang kedua adalah berkaitan dengan filenya beraneka macam gitu. Ada file untuk dokumen, entah itu PPT, entah itu doc, entah itu file Excel dan sebagainya. Kemudian ada catatan, records, kemudian ada database dan juga informasi-informasi yang lainnya, log dan sebagainya. Itu terkait dengan end system. Ada juga informasi yang memang over the network. Jadi ada yang ada di jaringan gitu kan. Online banking, confidential email, file transfer, record transfer, authorization message dan sebagainya. Ini menarik ya, karena memang saya tuh seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi banyak sekali artikel-artikel yang pernah saya baca. Saya masih ingat saya mengajar kelas keamanan jaringan itu kan udah beberapa kelas ya saya ajar ya, mulai dari dulu sebelum saya kuliah S3, saya juga udah mengajar kelas keamanan jaringan gitu. Dan saya pernah ketika mengajar kelas jaringan itu menyampaikan nanti materi yang kita bahas, salah satunya itu ada materi tentang ini, authentication, tentang bagaimana cara kita otentik ya, jadi melakukan login gitu kan. Nah, login saat ini kan kalau kita lihat login itu kita menggunakan two factor authentication atau TFA ya, ada yang mengatakan OTP, one time password gitu. Nah, dan saat ini mekanisme TFA ataupun OTP ini banyak bentuknya gitu. Ada yang dikirimkan di SMS gitu ya. Ada yang dikirimkan menggunakan WhatsApp, kan menggunakan menggunakan Telegram, ada yang dikirimkan ke email dan yang lainnya ya. Dan yang lainnya intinya adalah ke perangkat yang lain atau dalam yang lain gitu. Betul di
mengatakan di depan kelas bahwa itu sebelum pandemi ya, tentunya sebelum pandemi saya mengatakan di kelas itu mungkin Anda boleh tanya ke kelas kalian mungkin yang pernah saya ajar. Saya mengatakan bahwa OTP atau TFA itu tidak selayaknya dikirimkan menggunakan SMS gitu. Tidak layaknya menggunakan SMS gitu. Kenapa? Ya di saya gitu. Yang satu dia kena cas. Yang paling enggak saya kena satu, kena cas. Kena cas. Apalagi kalau biasanya dari bank gitu. Misalkan ketika saya pulang dari Jepang, saya kan mengaktifasi ulang kartu-kartu saya dan akun-akun saya di bank gitu kan. Kayak di BRI gitu kan. Kemudian di bank yang lainnya Mandiri dan sebagainya itu saya aktifasi ulang untuk internet bankingnya. Nah, yang paling saya enggak setuju itu ketika saya ke BRI gitu. Ketika saya bank BRI, saya mencoba meminta ini token generator gitu. Pin token generator, bentuknya kayak kalkulator gitu. Bentuknya kayak kalkulator kecil gitu, sekecil pokoknya berapa senti ya, cuman 10 senti gitu. Lebar tinggi panjangnya 20 cm, lebarnya sekitar 5 cm atau 10 cm, kecil kayak kalkulator kecil gitu, bisa digenggam kecil gitu. Nah, kemudian ketika saya ke BRI saya minta itu, dia jawabnya, oh kita udah nggak pakai token lagi Pak, kita pakai SMS. Saya tanya, pakai SMS? Kalau pakai SMS, kita mau transaksi, kita kena charge. Kan mereka juga nggak mau rugi kan, bisa telekomunikasi kan nggak mau rugi. Artinya setiap transaksi e-banking mereka juga mengambil untung, pihak provider itu juga nggak mau rugi. Mereka nggak mau cuma dilewati tok, dia nggak mau. Dia pengennya harus dikena charge. Gitu. Karena mungkin satu nomor unik, ada proses masqueradingnya, masquerade di masquer ya. Karena nomornya nanti mungkin langsung muncul BRI, nggak di SMS-nya nggak muncul nomornya. Jadi ada proses maskingnya, ada proses masking itu memang mahal. Proses masking itu mahal gitu. Pihak bank nggak mau rugi. Nah, otomatis klien kan juga dibebankan, pasti bank juga nggak mau rugi juga kan. Nah, dibebankan ke customer. Nah, customer saya merasa aku nggak mau dibebankan sejumlah nominal uang, nggak mau gitu. Yang satu itu alasan saya waktu itu. Saya bilang ke Bank Mandiri, ke BRI, wah saya nggak jadi deh kalau pakai SMS, saya nggak mau kalau pakai SMS. Gitu. Meskipun memang SMS juga menawarkan pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Dan yang kedua, SMS ini nggak aman. Kenapa? Protokolnya protokol lama. SMS sudah hadir sejak kapan? Sejak tahun 1905, seingat saya, atau 96 ya. Atau 98 ya. Pokoknya era sebelum milenium, sebelum tahun 2000. Sebelum milenial gitu. Itu SMS sudah ada. Dan sampai hari ini masih dipakai protokol itu. Artinya apa? Ya otomatis ini protokol menurut saya nggak aman. Gitu. Menurut saya nggak aman. Gitu. Dan saya baca artikel ada kok yang memang berhasil kan sniffing terhadap SMS paket itu memang ada dan berhasil gitu. Dan terbukti sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu itu di media cetak, media online itu ada berita yang orang yang SMS-nya itu terbaca gitu. Dibajak oleh orang lain gitu. Dan itu digunakan untuk OTP, digunakan untuk one time password-nya dan berhasil. Dia ke online shop, saya lupa, entah Tokopedia atau Bukalapak. Ada kok beritanya. Jadi Anda cari aja di artikel yang barusan ini. Dan itu menggunakan SMS. Ciduk waktu itu untuk providernya adalah Telkomsel. Yang terciduk Telkomsel. Dan itu yang saya katakan, ini berat. Apa yang saya pernah katakan terbukti terjadi, dan itu di Indonesia. Dan itu di Indonesia terjadi beneran gitu. Anda bisa cari artikelnya itu ya. Dan itu memang security over network via jaringan yang dihajar, bukan di hostnya, bukan di end sistemnya, bukan di operating sistemnya, tapi di networknya yang di intercept gitu. Itu yang dibaca gitu. Nah, itu yang saya katakan
ya agak susah juga karena memang SMS ini mungkin perbankan memilih untuk menggunakan SMS ini mungkin salah satunya, salah satu pola pikirnya kenapa kok menggunakan SMS. Hampir semua smartphone atau apa namanya feature phone lama ya yang hanya bisa untuk SMS doang gitu, itu pasti bisa SMS gitu, pasti bisa SMS gitu. Jadi mungkin dipilih itu karena memang nggak butuh aplikasi yang ribet-ribet, cukup menggunakan SMS, nggak harus pakai data, itu bisa tersampaikan passwordnya. Tapi ya pasti ada dampaknya, ada side effect-nya ya. Oke, ini ada James Spafford yang kiasan dari yang saya ambil dari kalimatnya James Spafford mengatakan using encryption is equivalent of arranging an armor card to deliver credit card information from someone living in cardboard box to someone living on park bench. Nah, dikatakan memang kalau kita bicara tentang internet di mutlak gitu. Makanya saat ini hampir semua website di internet gitu ya, yang utamanya yang besar itu utamanya mereka menggunakan secure line, secure channel gitu kan, pakai HTTPS gitu. Dulu HTTPS itu jarang ya, sangat jarang dulu tuh. Banyak kan semua pakai HTTP. Jadi kita mau login, kebanyakan ya pakai HTTP semua tanpa HTTPS gitu. Menemui sebuah laman ya yang kita login pakai HTTP, nah jadinya kayak aneh gitu. Ini saja nih dia paham keamanan jaringan nggak sih gitu, terkadang kan gitu. Makanya saat ini enkripsi itu diibaratkan sebuah mobil yang lengkap dengan senjatanya gitu ya, untuk mendeliver sebuah atau mentransmisikan atau mengirimkan sebuah kartu kredit ya, informasi kartu kredit gitu ya. Ya, oke, kita lanjut aja dulu. Ini nggak perlu kita bahas karena materi kita banyak. Ini juga Cia juga kita bahas di sini. Kemudian ini juga kita bahas langsung. Nah, ini security years back, security beberapa tahun belakangan ya. Kemudian yang pertama physical security. Nah, dulu tuh kita menggunakan kertas, informasi itu ditulis di kertas, kemudian dimasukkan locker, dikunci gitu ya, lock and key gitu ya. Safe transmisinya pun juga aman, mungkin melalui kurir yang dia orangnya bisa terpercaya, orangnya amanah gitu kan. Kemudian kalau untuk administrasi security-nya biasanya kita perlu mengontrol akses dari material itu ya. Jadi materialnya itu harus kita yakinkan siapa yang bisa mengakses kertas itu siapa gitu. Kalau dulu saya masih ingat tahun-tahun 2011 atau 2012 saya lupa. Pokoknya area antara 2010 sampai 2011 itu. Saya waktu itu diminta sebagai pengawas dari SNMPTN waktu itu ya. Dulu namanya UMPTN, sebenarnya namanya UMPTN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri, UMPTN. Nah, itu masih paper base, masih menggunakan kertas seperti ini. Kertas itu kertasnya itu dititipkan di posek terdekat. Jadi misalkan di Surabaya itu ya, dia taruh di beberapa posek, disegel di sana, delivernya juga dikirim tertentu khusus gitu. Setelah datang di kota tujuan, kan yang membuat kan mungkin dari Jakarta, gitu. Di pusat Jakarta, kemudian disebar ke beberapa kota. Nah, beberapa kota itu ini di posek-posek, gitu. Mereka punya gudang, disegel, dikunci sama poseknya itu. Nah, pada hari H waktu ujian, saya waktu itu jaga di daerah Pakal, Surabaya Barat ya, Surabaya Barat, jauh dari rumah, dari Pens ini. Sedangkan saya tinggalnya kan di Surabaya Timur gitu. Jadi pagi-pagi habis subuh gitu, jam 4 gitu ya. Sebelum subuh saya berangkat ke poseknya. Waktu itu poseknya di daerah mana sih, dekatnya Beratang itu. Saya lupa posek apa namanya situ ya. Nah, datang ke situ, saya sholat subuh di sana. Habis itu gudangnya disaksikan bersama-sama. Jadi ada pengawas,
dari polseknya, ada koordinatornya sebagai bukti bahwa gudang itu masih segel. Kuncinya juga disegel. Jadi waktu difoto gitu. Setelah itu baru dikeluarkan berkas-berkasnya dalam kardus dan ditunjukkan bahwa berkas dalam amplopnya pun masih tersegel waktu itu. Ada buktinya semua. Itu saya masih ingat itu sekitar ya 9 atau 10 tahun yang lalu gitu ya. Saya jaga UMPTN itu. Jadi memang waktu itu seperti itu, kenyataannya seperti itu. Dan saat ini kan Anda mungkin sudah nggak menemukan, apalagi saat ini di area pandemi saat ini itu bahkan nggak ada gitu. Kemarin menggunakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer, gitu. Dan mungkin kedepannya udah nggak ada lagi ujian paper itu udah nggak ada. Ya memang mengurangi kecurangan jelas iya, karena UTBK itu pasti tingkat kecurangannya rendah gitu, sangat-sangat rendah, karena memang sulit kecuali kalau orang yang bisa menjoki mengganti orang gitu, yang melakukan ujian itu. Kalau itu bisa terlewati ya bisa, cuman kan semakin canggih, mungkin kedepannya harus menggunakan finger untuk mendaftar atau apa, waktu pengecekan nanti menggunakan scan iris atau suara atau wajah dan sebagainya. Nggak tahu, nanti ke depan mungkin itu bisa terjadi ya. Mungkin nanti ujian cukup menggunakan proktor, tidak harus menggunakan datang langsung di lapangan, mungkin seperti itu nantinya. Yang hari ini, yang today, kalau tadi kan kemarin itu Yersback kemarin ya, hari ini, nah semua itu lewat internet gitu, yang otomatis ya meningkatkan kompleksitas sistem, pasti semakin ribet. Dan kenapa ya kita harus menyiapkan jaringan internetnya, aplikasinya, keamanannya, dan sebagainya gitu kan. Kemudian digital information needs to be kept secure, harus aman gitu. Itu tadi kita nggak mungkin kayak bulan saya kan juga UTBK untuk tahun ini diminta kan sebenarnya dijadikan sebagai pelaksana UTBK gitu. Jadi otomatis saya juga tahu secara nggak langsung proses kinerja dari tahun-tahun sebelumnya juga ada CAT, Computer Assisted Test kan, punyanya Menpan untuk perekrutan CPNS, itu juga pakai CAT. Mereka mengatakan CAT gitu. Kebetulan yang mengembangkan itu dulu juga alumni PENS gitu. Dia sekarang pengajar di VEDC. Saya lupa namanya, tapi dia dulu lulusan PENS. Itu juga gitu. Waktu saya masih belum berangkat ke Jepang waktu itu, PENS dijadikan tempatnya CAT gitu. Tahu konsepnya, enkripsinya pakai ini, kemudian dia melakukan sebelum pendistribusiannya ini dan sebagainya, kemudian distandarisasi oleh lembaga sandi negara. Kalau dulu namanya lembaga sandi negara, mereka menyatakan oke, ini lolos dari tahap standarisasinya lembaga sandi negara, oke, cocok terus. Jadi ada proses proteksi aset. Bagaimana? Karena soal itu kan asetnya kan soal itu sendiri yang akan dikerjakan oleh peserta ujian itu sendiri ya. Oke, nah mungkin ada nggak yang pernah nonton beberapa film nih, contoh nih filmnya Die Hard yang main Bruce Willis, Die Hard yang seri keempat, filmnya tentang keamanan jaringan. Karena apa? Karena saat ini era digital, otomatis di keamanan jaringan ini sangat-sangat besar sekali. Contohnya di sini ada cerita financial loss. The FBI mengestimasi atau memperkirakan serangan dari dalam, insider attack, ya, kerugian sampai 2,8 juta dolar, ya, 2,8 juta dolar, bukan rupiah. Ya. Kemudian melaporkan annual finansial, ya, kerugian tahunan karena informasi yang dibobol itu 5 sampai 45 miliar dolar ya. Nah, ini banyak berita gini itu banyak sekali. Kalau Anda cari di artikel di internet itu seperti ini banyak sekali gitu ya. Nah, terminologi nggak perlu saya bahas, attack nggak perlu saya bahas. Kita langsung masuk ke ini aja. Secret hackingnya aja. Nah, ini karena kan tadi saya bilang di awal bahwa saya ada kombinasi dari beberapa buku yang lama dengan yang saat ini.
yang certified ethical hacking. Nah, sebenarnya di certified ethical hacking itu dia punya tujuan, ada beberapa 8 tujuan ini. Yang pertama, memahami tren dari keamanan jaringan saat ini seperti apa, trennya itu seperti apa, objektifnya. Karena memang tren ini dari tahun ke tahun itu ada sedikit perbedaan, ada sedikit pergeseran, dan itu harus kita pahami. Karena karena gini, security itu menjadi hal mutlak yang perlu kita pelajari gitu. Tidak hanya orang IT, orang non IT pun itu wajib mengetahui, meskipun dia hanya memahami bagian kecil gitu, nggak banyak, tapi dia harus tahu. Kenapa? Ya kalau orang tua saya pernah bilang ke saya gitu ya, orang tua saya pernah bilang saya bahwa politik itu kejam, politik itu tidak bagus. Itu melulu kejam dan lulu tidak bagus. Politik itu terkadang juga ada bagusnya gitu, sebagai balance, penyeimbang antara jelek dan yang bagus. Nah, kamu orang tua saya pesan ke saya, dia bilangnya gini, kamu tidak harus berpolitik. Kamu sebisa mungkin jangan berpolitik. Orang tua saya bilang begitu. Tapi bukan berarti kamu tidak tahu politik. Jadi itu pesan orang tua saya ke saya waktu itu. Dan saya memahami itu, karena bagi saya politik itu orang yang sama, orang si A katakanlah, hari ini bilang B, besoknya bilang C. Jadi orang yang sama hari ini bilang B, besok bisa bicara ngomongnya C. Gitu. Jadi dia bisa berubah bentuk secepat kilat gitu. Untuk tujuan apa ya? Tujuan tertentu, entah tujuan kelompok atau grup atau individu, ya. Nah, sama kayak keamanan jaringan. Jadi keamanan jaringan itu mutlak perlu kita pelajari, gitu. Karena jangan sampai kita nggak tahu tentang hal yang memang itu bisa jadi kita menjadi korban, secara nggak sadar kita menjadi korban. Gitu. Saya hampir tiap hari ya. Kebetulan saya tuh suka mendengarkan, kalau di rumah itu kalau waktu senggang sering mendengarkan suara Surabaya. Itu pasti ada aja penipuan-penipuan yang sifatnya, sebenarnya penipuannya juga klasik sih. Sebenarnya penipuannya itu hal yang apa ya? Hal yang mudah ditebak, tapi kenyataannya di lapangan enggak gitu. Di lapangan itu kenyataannya sajane orang normal, sajane ini areanya penipuan, ini bukan penipuan gitu. Akhirnya beneran terus penipuan gitu. Nah, banyak sih saya cita-cita seperti itu banyak sekali. Oleh karenanya memang CH ini memang untuk memahami tren dari keamanan jaringan itu seperti apa gitu ya. Trennya seperti apa. Makanya kalau di Surabaya itu dia sering kali dia cerita kalau trennya saat ini kerawanan kejahatan di Surabaya Timur, di Surabaya Utara, Surabaya Barat, trennya adalah seperti ini. Contohnya di pandemi saat ini itu. Kalau kemarin saya dengar di Surabaya itu trennya itu maling itu yang sekarang nekatnya itu apa? Membobol rumah, mereka membawa cairan untuk merusak gembok, cairan kimia. Kan mudah didapatkan kan cairan kimia itu. Kan pakai akinya mobil, aki sur itu ya, yang namanya aki sur. Yang warna merah biasanya botolnya. Itu bisa untuk mecah itu, untuk merusak gembok itu mudah. Tinggal mereka kasih cairan itu yang biasa untuk itu, yang biasa untuk apa namanya? Isi air aki. Nah, itu diteteskan ke gemboknya langsung rusak, bisa dipecah seperti itu. Nah, itu perlu diwaspadai. Tren-tren itu yang harus kita waspadai gitu ya. Kemudian mengetahui tentang elemen-elemen informasi security keamanan informasi seperti apa. Kemudian dapat menjelaskan tentang ancaman attack vector yang saat ini ada seperti apa, kemudian konsep dari hacking, kemudian tipe-tipenya atau fase-fasenya itu seperti apa, kemudian menjelaskan konsep atau scope atau area dari ethical hacking itu seperti apa. Ya. Kemudian memahami tentang kontrol keamanan informasi, ya. Dan juga memahami tentang pentest, penetration testing.
ya. Kemudian mengetahui tentang hukum keamanan cyber. Kalau di Indonesia yang paling sering dibahas ya ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, itu yang paling sering dibahas. ITE dicapkan oleh sebelum menjadi Kementerian itu sudah UU ITE ini waktu itu, tapi UU ITE nggak terlalu sekarang lah ya. Kalau sekarang udah semakin campur ya di Indonesia. Nah, kalau bukunya di introduction itu dia menuliskan teknologi penting, esensial terminologi, istilah penting dalam hal keamanan. Yang pertama adalah value, nilai hacking, nilai pertasan. Jadi kita itu akan menemukan sebuah nilai. Yang pertama itu nilai kepuasan bahwa dengan membongkar atau membobol sebuah keamanan jaringan yang paling tangguh, dia itu puas. Jadi akhirnya berhasil. Setelah sekian lama akhirnya bobol juga gitu. Jadi mereka punya sebuah pencapaian yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Mungkin hanya aku tok yang bisa. Karena mungkin biasanya hacker itu ada yang sifatnya itu aku nggak mencari apa-apa, aku hanya mencari pokoknya bisa. Dia nggak mencari apa-apa, dia nggak mencari keuntungan. Kemudian istilah yang kedua adalah vulnerability, kelemahan. Ya, vulnerability ya kalau di hukumnya Islam, orang Islam bilang katakanlah kan tidak ada makhluk yang sempurna, hanya satu yang sempurna, gitu kan. Nah, maka dari itu ya pasti kita aja manusia nggak sempurna, apalagi buatan manusia tambah nggak sempurna lagi, gitu kan. Nah, otomatis di sini pasti muncul sebuah vulnerability, sebuah kelemahan dari sebuah aplikasi. Makanya banyak akan bounty hunter ya, vulnerability hunter ya, di bounty hunter ya. Jadi untuk mengetahui kelemahan dari sistem, mereka melakukan sayembara. Jadi untuk kayak Apple ataupun Microsoft ataupun Google, itu mereka menyebar informasi untuk melakukan pembobolan sistem. Jadi kalau mereka berhasil membobol, maka akan dikasih reward, gitu. Nah, itu banyak seperti itu. Untuk melakukan testing terhadap sistem kita, seberapa kuat sih sistem kita, gitu ya. Kemudian istilah ketiga adalah exploit. Nah, exploit ini pelanggaran IT melalui kerentanan. Jadi setelah kita mengetahui kerentanannya, biasanya kita akan mengirim software, tidak selalu berupa software sih, terkadang berupa komen atau sintak. Kita bisa melakukan memasukkan itu sintak itu nanti dengan kita akan komputer kita akan mengalami hang atau apa ya. Kemudian payload, bagian dari malware atau kode eksploitasi yang melakukan tindak kejahatan. Nah, payload ini kalau kita bicara tentang bom nuklir gitu. Bom nuklir itu kan sebenarnya ini ya, ada nuklirnya itu sendiri gitu. Sedangkan yang membawa itu kan roket itu kan yang membawa gitu. Payloadnya ini, yang nuklirnya ini yang dia dibilang sebagai payloadnya itu yang meledak gitu kan. Nah, payload juga macam-macam. Kalau saya dulu waktu berbicara tentang feature phone, bukan bicara tentang smartphone. Kalau sekarang kan eranya udah smartphone. Feature phone mungkin dijual tapi nggak banyak gitu. Orang lebih memilih smartphone dibandingkan feature phone. Kalau bicara feature phone, dulu waktu saya masih menggunakan Nokia seri 33 berapa ya lupa, 3310 mungkin waktu itu. Nah, itu kalau saya menerima sebuah SMS gitu, SMS dengan suatu karakter tertentu, itu Symbian yang ada di Nokia itu, yang ada di feature phone itu langsung hang. Jadi kayak ada payload yang saya terima, ya karakter dari SMS itu, yang dia kayak semacam membuat OS dari Symbian itu hang. Jadi teknologi yang keempat.
Yang kan adalah zero day attack. Zero day namanya hari ke-0, bukan hari ke-1. Hari ke-0 kan berarti hari belum dimulai gitu. Nah, ini ada istilah yang mengatakan bahwa zero day attack itu sebuah serangan yang belum diketahui oleh si pembuatnya bahwa dia terserang. Jadi si ini apa namanya? Si pembuatnya itu dia nggak tahu kalau dia sistem yang dia buat itu dibobol orang, gitu. Dia nggak sadar gitu. Nah, ketika meski belum ada rilisnya ya, belum ada rilis tambalannya ya, itu belum disebut sudah bukan zero day lagi. Zero day itu benar-benar sebuah serangan yang benar-benar nggak kita ketahui sama sekali. Kita nggak tahu sama sekali. Tapi kalau kita udah tahu, meskipun dia belum di-patch, gitu, meskipun kita belum melakukan action, itu bukan zero day lagi. Ya, itu namanya istilah dalam sebuah serangan. Daisy chaining sebuah untaian ya, otomatis ini biasanya dia menggunakan informasi yang dia dapatkan sebelumnya untuk membuka informasi selanjutnya. Ya, jadi kayak menguntai, kayak berkaitan satu sama lainnya, chaining. Gitu. Kemudian doxing ini biasanya terkait pengumpulan informasi dari publik ya, yang biasanya terkait identitas nama kita, pribadi kita, biasanya muncul di internet. Nah, itu dikumpulkan sama orang dan itu penting ya. Makanya sering kali lagi-lagi Surabaya yang jadikan acuan ya, karena memang Surabaya ini kan penggemarnya banyak ya. Mulai dari Surabaya sendiri, Karesidenan Surabaya, dan juga dari luar kota juga banyak. Surabaya itu ketika dia melakukan wawancara, menurut saya sih bagus ya protokolnya Surabaya itu. Ketika dia ada orang laporan, gitu, misalkan, saya kehilangan anggota keluarga nih, saya kehilangan anggota keluarga, namanya ini, gitu. Nah, kemudian si penyiarnya tanya ke yang kehilangan tadi, yang ibu ini tinggalnya di mana? Saya tanyakan tinggalnya, bukan alamatnya. Si penyiar tanya, ibu tinggalnya di mana? Dia nggak tanya alamat lengkap di mana, enggak. Langsung si penjawab, si penelpon anggota keluarga, dia menjawabnya, oh rumah saya di perumahan Keputih, ini nomor itu. Langsung diterap sama penyiar ya, dikat langsung sama dia. Jangan disebutkan alamatnya secara jelas. Saya pengen tahu ibu tinggalnya mana, Surabaya Timur, areanya mana, jangan disebutkan secara detail gitu. Nah, begitu pula ketika dia di akhir komunikasinya, wawancaranya dengan penyiar tadi, dia bilang bahwa sebentar, ini baterai saya mau habis juga ini, kurang tinggal 5%. Oke, baterai saya tinggal mau habis ini, tinggal 5% di laptop saya. Saya lanjutkan lagi ya tadi ya. Dia bicara bahwa oke, nanti foto ibu boleh kami tempelkan di sosial media kita, contohnya di Facebook atau di yang lainnya, apakah boleh, di web kita apa boleh gitu. Tolong minta persetujuan. Jadi waktu itu, oh boleh. Tapi ingat ya Bu, ketika nanti dimasukkan di Facebook, nanti berita itu tidak bisa kami turunkan. Berita itu hanya tayang dan tidak pernah bisa kami turunkan. Dia bilang seperti itu si Surabaya. Kenapa? Ya karena ketika kita sudah melakukan publikasi ke internet, ya udah, itu akan tertancap seterusnya. Tidak akan pernah bisa terhapus. Maka berhati-hatilah, terutama di sini ya, yang paling suka narsis di sosmed gitu ya, atau di media sosial gitu ya, entah itu di WhatsApp, entah itu di apapun gitu ya. Bukti digital itu susah untuk dihapus ya. Bukti digital itu susah untuk dihapus ya. Meskipun tidak kuat untuk pembuktiannya ya, bukti digital itu susah untuk pembuktiannya, tapi juga susah untuk dihapus. Nah, makanya berhati-hati ketika Anda menuliskan nomor telepon, alamat rumah, dan lain sebagainya ya, karena ini ada proses doxing, ada pengumpulan, karena orang yang punya niat, dia berupaya mengumpulkan banyak informasi tentang Anda. Kemudian bot
bot ini singkatan dari robot. Saat ini banyak yang menggunakan bot ini sebagai aplikasi malicious yang dimana dia bisa melakukan tindakan kejahatan ya untuk secara otomatis menggunakan bot ini, entah itu menggunakan untuk kegiatan DOS, DDoS atau keylogging atau spionase dan lain sebagainya ya. Oke lah, saya coba cepatkan karena saya tadi sudah memberi banyak sekali ya untuk teorinya. Sebentar. Oke. Kemudian informasi yang pertama, kerahasiaan ya. Jaminan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh mereka yang berwenang ya. Kemudian yang kedua adalah integrity atau integritas. Jadi kemudian kerahasiaan ya. Jadi jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu bisa dibaca oleh orang lain. Jadi hanya orang yang berhak aja yang boleh membaca. Atau integritas memastikan bahwa data yang kita sampaikan atau data yang kita transkan itu tidak berubah bentuk, artinya asli, nggak berubah, tidak ada penambahan titik, tidak ada penambahan, tidak ada penambahan spasi, jadi perubahan satu karakter saja sampai terjadi integritas, ya. Itu untuk kan bahwa data utuh, tidak ada berubah sedikit pun. Kemudian ketersediaan, biasanya kita akan akses sebuah layanan saat kompetisi bisnis, nggak mau dirugikan oleh bisnis yang lain, kan merasa menjadi kompetitor gitu ya. Kemudian performing information theft, jadi memang ingin mencuri informasi gitu. Ingin mencuri informasi. Kemudian memanipulasi data atau mungkin ingin bikin fear and chaos, jadi ingin bikin ketakutan dan juga ini kekacauan by disrupting critical infrastructure. Ini kalau Anda nonton tadi film tadi itu benar ada itu, dia memang bikin ketakutan dan juga bikin chaos gitu. Financial loss to target, jadi ingin bikin dia bangkrut, atau mungkin ini yang menurut saya sih di Indonesia juga terjadi ya, propagating religious or political belief, jadi ingin mengadu domba suku, ras, agama, ada juga seperti itu, niat seperti itu ada sengaja. Ya, ada juga objektif, ada juga yang sengaja. Kalau Anda melihat itu, tahu saya lupa, sekitar tahun 2015 atau tahun 2014 ya, 2013 itu ada sebuah malware namanya Stuxnet, yang itu setelah dipelajari oleh para pakar itu mengatakan bahwa Stuxnet itu dibuat untuk menghajar ini reaktor nuklir negara Iran. Kalau nggak, karena waktu itu kan Amerika waktu itu menginvasi Irak atau apa gitu, dan dia juga nggak suka sama Iran gitu, karena Iran bikin nuklir. Nah, dia bikin sebuah malware yang tujuannya untuk menghajar reaktor nuklir yang ada di Iran, Stuxnet namanya waktu itu. Tapi ketahuan duluan sebelum meledak di Iran waktu itu. Kemudian damaging reputation of the target, jadi mas sengaja menghancurkan reputasi dari target gitu. Atau juga balas dendam atau minta tebusan ransom ya, ransomware gitu. Kemudian top information security attack vector yang sering dihajar oleh serangan itu apa saja sih? Cloud computing threats, ada lagi APT, advanced persistent threats, ada lagi virus and worm, ransomware. Nanti ini kita bahas semua ya lebih dalam, karena hari ini kita bahasnya nggak banyak ya. Oke, ini mulai dari computing threats sampai dengan IoT threats ya. Oke, lanjut. Ini informasi security threat kategorinya ada network, nanti ada operating system dan terusnya. Yang network itu ada informasi gathering, sniffing, eavesdropping, spoofing ya, penyamaran, kemudian hijacking, man in the middle of attack,
kemudian DNS, RP positioning, dan seterusnya sampai firewall IDS attack ini. Information untuk host threat itu ada malware itu bisa virus dan lain sebagainya ya. Kemudian bisa footprinting, profiling, karena saat ini sebenarnya saya banyak cerita ya, cuman baterai saya tinggal 3% baterai saya. Oke, jadi oke lah, ini saya lewatin aja, nanti saya share ke grup ya. Oh ya, tolong nanti grupnya tolong ada 50 slide, saya masih sampai di 35 slide. Saya stop dulu, saya kembali lagi ke sini. Nah, tolong nanti di grup saya Anda ping di grup ya, di grup WA, nanti akan saya share di grup WA. Selain nanti saya coba juga share di etol ya. Saya coba share nanti materinya di etol juga untuk ini. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan, prakteknya lagi-lagi saya mohon maaf, baterai saya tinggal 2%, saya nggak bisa mempraktekkan. Saya pengen mendemokan langsung sih, jadi supaya Anda bisa melihat demonstrasinya. Mungkin nggak bisa saya demokan sekarang, tapi untuk materi demonya, untuk materi praktikumnya akan saya share juga. Jadi saya akan nge-share 2 materi. Materi yang slide hari ini saya share, yang saya bahas, dan yang kedua materi praktikumnya. Oh, saya matikan kamera aja ya, supaya nggak menghemat baterai juga. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan untuk materi kita keamanan jaringan hari ini? Silakan. Halo? Silakan. Izin tanya Pak, boleh Pak? Oh, silakan. Kita diskusinya umum ya. Artinya kita bahas setiap kali pertemuan saya buka diskusi umum, tidak selalu melulu terkait dengan materi apa yang saya sampaikan. Silakan. Iya Pak. Jadi kan tadi di awal Bapak saya menjelaskan perihal nanti ada yang misalkan 20 materi tadi, yang 10 materi di awal sebelum UTS itu nanti diterangkan dengan terlebih dahulu, baru nanti setelah UTS kan terakhir kan itu nanti dijelaskan sama kami berkelompok gitu ya Pak? Iya. Nah iya. Itu bentuknya sama kayak presentasi kelompok biasa sekalian dipraktekkan. Iya. Iya betul. Pastinya gitu. Jadi Anda menjelaskan secara teoritisnya seperti apa, kemudian diikuti dengan prakteknya, praktisnya seperti apa. Mungkin nanti kan bagi kelompok. Nah, salah satu kelompok kan ada beberapa orang. Mungkin yang satu membahas teorinya, yang satu lagi yang mempraktekannya gitu. Oh, enggak Pak. Oke ya. Atau kalau enggak, mungkin katakanlah minggu depan gilirannya kelompok nomor berapa gitu. Anda mempersiapkan videonya. Nah, mempersiapkan videonya sambil dijelaskan, ini kegiatan melakukan ini, diawali ini. Jadi dalam satu tim itu bagi tugas gitu. Enggak Pak. Oke ya. Oke, ada lagi? Silakan, yang lainnya boleh. Nggak harus tanya tentang mekanisme pembelajaran semester ini, boleh sharing atau bertanya tentang keamanan jaringan, silakan. Tinggal 1% nih. Kalau mati mendadak nanti saya langsung off ya. Maafkan saya kalau baterainya habis langsung. Silakan, ada yang mau tanyakan? Iya Pak, buat apa? Silakan, ada yang mau tanyakan? Karena memang cakupan keamanan jaringan ini luas sekali, banyak sekali. Saya mau tanya Pak, saya akan. Ya, silakan Hakim. Ya, tadi saya melihat ada poin social engineering. Itu kan cara menipu orang. Ya, kalau gitu prakteknya gimana Pak? Hakim, suaranya bisa diperjelas, agak dijauhkan suaranya dari mic-nya agar nggak terlalu pecah suaranya. Iya, tentang social engineering ya ini ya yang dibahas ya. Iya. Apa yang social engineering? Apa yang Anda tanyakan tentang social engineering? Kan social engineering juga berhubungan dengan jaringan gitu, tapi juga orangnya, bagaimana cara kita meyakinkan. Betul. Nah itu prakteknya bagaimana Pak? Apa prakteknya? Praktek kan kita nanti. Proteksinya, cara menyelesaikannya. Ya, oke paham. Oke. Social engineering sebenarnya arahnya lebih ke psikologinya seseorang, psikologi seseorang. Jadi dia gabungan antara teknik
meyakinkan, convince seseorang gitu, meyakinkan seseorang, dan juga teknik keilmuan IT-nya itu sendiri. Kalau di kita bicara IT ya, kalau kita bicara IT. Karena sistem ini tidak perlu IT, bisa ke finance, bisa dan sebagainya. Intinya adalah kita meyakinkan secara personal ke targetnya itu. Cara proteksinya gimana? Ya nggak ada cara lain, cuman satu yang bicara, yaitu ada satu. Kita harus memahami konsep IT. Misalkan nih, kita diminta, Bapak kan saya kirimi nomor token ya, saya pernah telepon sama orang, dia mengatakan, Pak dari Telkomsel, dia gitu. Kita akan mengirim hadiah, tapi kita akan mengirimkan PIN ke Bapak. Bapak nanti tolong sebutkan PIN-nya ya, kita kirimkan ya, dia bilang gitu. Nah, udah Pak, coba Pak baca SMS-nya. Bapak terima dari Telkomsel enggak? Itu dari kita Pak, Telkomsel. Padahal itu sebenarnya dia ingin mendapatkan token kita, mendapatkan PIN kita atau OTP kita gitu. Nah, itu yang menjadi bahaya. Artinya apa? Ya Anda wajib mengetahui konsep, yang namanya token itu ya nggak boleh disebut siapapun, nggak boleh. Jangankan kok si pencuri tadi, dari istrinya aja, atau mungkin tetangganya, atau mungkin siapa kekasihnya atau apa, itu nggak boleh. Ya. Nah, Bapak Eda mati. Aku pasang Don, jadi dulu masih Kon kok anak suara nyarek wedok Don? bukan aku. Ayo lo, ayo. Suaranya mendesak-mendesak, Jancuk. Iya Ton, ono anak gede kirimmu Ton. Oh, bukan yang sudah makan yo. Kak jelas temen aku lagi. Kon bobot aja. Suaramu. Pecah dari mana? Oke. Nyelip kopi ya kon Don. Bukan ya, kipasan. Iku mau saya TV boboton iki. Iku mau soalnya kalau menit tak full kalau ini, lagi tak tenang. Ya ngerti ngono ya kipasnya dadi dipno awakmu le. Ke mikrofon lek yang grupo. Yes, kayak ganti mikrofonan. Gampang. Ketok anu mikrofon miku kipas ya. Nah, itu ya. Kipas sama mesin bubut. Mau sana. Makanya Ya mau hanya dulu. Dengan jarang dengan ini. Kan jawab PKI. PKI KB. Coba kira yang nggak halo, Shopee.